Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Masih ingat sama kita nggak? Perkenalkan, nama kakak Kak Kinan. Di sebelah kakak Kak Jotiva. Kalau kakak namanya kakak Lois. Kalau ini kakak Altar. Sebelum mengawali ibadah pada hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Lois. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami dari segala roh jahat yang akan meluk kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, seneng banget deh kita bisa ketemu pada minggu ini. Untuk itu, yuk kita mau nyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Untuk lagu yang kedua, mari kita menyanyikan lagu Rukun Cinta. Adik-adik, sebentar kita akan memasuki saat hening. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. See
kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mbak Dian. Kiranya firman itu bisa menjadi teladan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Masih tetap semangat ya untuk bersekolah minggu online ditemani ayah, ibu, kakak, adik, saudara yang ada di rumah. Lama tidak bertemu. Salam kenal, nama saya Kadian. Untuk adik-adik yang belum pernah kenal dengan Kadian sebelumnya, hari ini Kadian akan menyampaikan cerita sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kadian akan pimpin di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk bangun tidur kami. Ya Bapa, bila sebentar kami mau mendengarkan cerita-Mu, kiranya Engkau buka mata hati dan telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, ada yang masih ingat cerita tentang Yusuf? Hari ini Kadian akan membagikan cerita tentang Yusuf yang mengampuni atau memaafkan keluarganya. Pasti adik-adik bertanya, sebentar Kak, emang apa yang dilakukan saudaranya Yusuf sampai dia harus memaafkan saudaranya? Ya, sedikit cerita dari minggu sebelumnya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena ayah Yusuf yang bernama Yakub begitu mengasihi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa iri lalu menjual Yusuf ke Mesir. Dan pada saat itu keluarganya, ayah dan saudaranya, mereka tinggal di Kanaan. Suatu ketika terjadilah kelaparan yang sangat hebat sehingga mereka tidak lagi mempunyai bahan makanan. Dan mereka harus mencari bahan makanan. Larilah mereka ke Mesir. Setelah dari Mesir, mereka berjumpa dengan Yusuf di Mesir. Untuk kelanjutan ceritanya, yuk mari kita saksikan video yang sebentar lagi akan ditayangkan. Di akhir cerita, nanti Kadian akan membahas kembali cerita ini. Oke? Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia.
Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Bagaimana adik-adik sudah melihat video yang ditayangkan sebelumnya? Ya, apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah membuang dia ke Mesir? Betul, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya walaupun Yusuf pernah dikecewakan, pernah disakuti oleh saudaranya. Dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi dia tetap mengasihi dan tetap mengampuni saudara-saudaranya. Nah, dari tayangan video yang adik-adik lihat, apa yang dapat kita pelajari? Ada dua hal adik-adik. Yang pertama, kita harus
paham bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang kadang manusia tidak pernah mengerti. Sebagai contoh, pada saat ini adik-adik ikut mengalami pandemi corona, betul? Yang harus membatasi kegiatan adik-adik hanya di lingkungan rumah adik-adik. Tapi dari sisi positifnya, adik-adik dapat beraktivitas dengan keluarga adik-adik, lebih dekat dengan keluarga adik-adik di rumah, melakukan segala kegiatan bersama-sama dengan ayah, ibu, saudara di rumah. Itu merupakan rencana Tuhan untuk adik-adik di rumah. Dan juga ada hal kedua yang dilakukan Yusuf, yaitu memaafkan saudaranya yang sudah mengecewakan. Pasti adik-adik bertanya, Kak Dian, itu susah loh untuk mengampuni atau memaafkan. Betul sekali adik-adik. Walaupun begitu, kita tahu siapa yang harus kita mintai tolong ketika kita merasakan kesusahan untuk mengampuni atau memaafkan. Kita punya Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan membantu adik-adik untuk mengampuni seseorang atau memaafkan seseorang yang telah mengecewakan hati adik-adik, telah menyakiti hati adik-adik semuanya. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan ya adik-adik, supaya kita mampu untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Itu saja sedikit cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua ya di rumah. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk sekolah minggu online. Tuhan memberkati. Untuk merespon firman, mari kita menyanyikan lagu Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan terbaik kita. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang telah kami beri Tuhan bisa menjadi manfaat bagi kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi kami yang ada di rumah, kiranya
Engkau memberikan kesehatan bagi kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi sekolah minggu Tali Putih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap rencana-rencana kegiatan yang akan diselenggarakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi negara kami Indonesia, kiranya Engkau bebaskan negara kami dari COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dan sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.